Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu mungkin yang ada jadwal mengajar di kelas sedikit terganggu karena kita akan melaksanakan diseminasi kurikulum yang kedua kalinya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Tidak banyak mungkin yang akan saya sampaikan, langsung saja nanti untuk pembahasan kita yaitu mengenai kenali potensi dan kelola emosi yang akan disampaikan oleh pemateri kita Ibu Siti Hairiyah, Sarjana Komunikasi SKOMI ya. Untuk susunan acara pada diseminasi kali ini yaitu satu pembukaan, kedua pemaparan materi, ketiga kita diskusi dan tanya jawab, keempat itu penutup. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama. Mudah-mudahan acara hari ini berjalan dengan lancar. Yang kedua, langsung saja ke pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Hairiyah, Sarjana Komunikasi Islam. Kepada Ibu Siti Hairiyah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibu-ibu, hatur nuhun yang masih stay di sini ya. Mungkin di sini tidak mendahului atau menggurui, tapi di sini kita sharing-sharing saja. Mungkin ilmu yang kemarin pelatihan waktu di SMKPP mengenai 7 jurus BK hebat. Jadi di sini tuh bukan hanya guru BK saja yang harus mengetahui ya, tapi ibu-ibu juga harus mengetahui karena kan kita bergelutnya dengan siswa-siswi ya Bapak Ibu. Di 7 jurus BK hebat itu ada yang pertama kenali potensi dan kelola emosi yang hari ini akan kita bahas. Yang ketiganya tumbuhkan resiliensi, yang keempat jaga konsistensi, yang kelima jalin koneksi, yang keenam bangun kolaborasi, dan yang ketujuh menata situasi. Ya langsung saja Bapak Ibu, mau yang mana dulu, kenali potensi atau kelola emosi? Kenali potensi. Ya dikarenakan banyak yang kenali potensi dulu, kita bahas kelola emosi dulu ya Bapak Ibu. Ibu moderator tolong kertasnya dibagikan ya. Sebelum lanjut kita aktivitas dulu. Kita bermain kertas emosi ya Bapak Ibu. Aturan mainnya, Bapak Ibu diminta merespon cerita yang nanti akan saya sampaikan melalui kertas emosi yang sudah dibagikan sama Bu Elvira ya. Jika merasa senang, kertasnya dapat diusap gitu ya. Tapi jika merasa kesal, kertasnya bisa diremas ya, diremas. Entok tahu Bu Sinta langsung diremas gitu ya kalau memang kesal. Tapi kalau misalkan marah di dalam ceritanya boleh merobek si kertas gitu. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Langsung saja kita ke ceritanya. Di atas satu Bapak Ibu kertasnya tanah dikit, kan nanti biar diremas kertasnya. Pagi itu ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi sudah digantungkan di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai sekolah. Boleh dirasakan di dalam kertas itu ya? Masih sabar? Lalu gak usah bohong ya, kalau misalkan kesel remas aja. Lalu sampailah ibu
di kelas. Hampir semua murid datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil karena motor yang mogok tadi, Dudi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf, Bu, saya telat." Masih sabar? Pelajaran pun dimulai. Namun, saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Ya, dicari ke sana kemari tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa, Ibu melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar yang seru seketika menjadi buyar. Gimana? Masih aman? Kalau bahan ajar yang sudah disiapkan dari rumah udah siap nih, ternyata hilang. Mulai. Diremas aja Bunda, diremas kertasnya. Di tengah pembelajaran, saat Bapak Ibu mengajar, Dudi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Dudi sedang terlelap tidur. Masih sabar. Tidak lama kemudian, ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak Ibu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, "Maaf, saya pamannya Dudi. Sebetulnya Dudi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski Dudi kurang tidur, tapi Dudi selalu memaksa ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau jemput Dudi karena ayahnya masuk ICU." Sabar. Lanjut. Paman Dudi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. "Oh iya, Pak Guru, Pak Guru, Ibu Guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Setelah saya dicek, isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa, siapa tahu Ibu atau Bapak bisa mengembalikan kepada pemiliknya." Bapak Ibu juga melihat si isian itu ya, dan ternyata itu adalah bahan ajar yang tadi dicari-cari oleh Bapak Ibu, gitu ya. Dudi dan pamannya pun berpamitan. Yang terakhir, Bapak Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan. Bapak Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat. Menggunakan bahan yang telah disiapkan, pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Sudah cukup ceritanya? Ada yang sampai dirobek kertasnya? Masih mulus, berarti guru BPJ ini sabar-sabar orangnya ya. Bu Hana tadi, Bu Hana kertasnya diremas, coba lihat. Boleh dijelaskan itu kenapa? Bayangan sudah terencana pembelajaran kita mau seperti apa, tapi ternyata karena nggak ada bahan ajarnya, ya jadi kesel. Ya karena kan biasanya juga saya seperti itu ya, nggak ada kok kesel. Terus sudah cukup. Bu Eko, kertasnya masih aman? Masya Allah ya, sabar. Bu Haryanti, aman? Berarti emang sudah tidak diragukan yang kesabaran Bapak Ibu BPC ini luar biasa. Oke, langsung kita perhatikan dulu videonya. Tiba-tiba
sadar dompetnya ketinggalan di kosan. Itulah cerita Dodi hari ini. Peristiwa datang dan pergi, emosi silih berganti. Kalau kita tak bisa mengenali dan mencari belok diri, maka suasana dan lingkungan akan berkendali. Teknis marketing, propaganda yang diprovokasi, tahu persis bagaimana manipulasi emosi. Banyak hoax yang menyentuh emosi, menggerakkan hati, dan akhirnya menggerakkan jempol untuk ikut menyebarkan. Konflik, perang saudara, dan aksi terorisme kebanyakan berawal dari pemanfaatan ketakutan dan perasaan terancam. Emosi itu alam jiwa yang memberi rasa pada dunia. Tanpa emosi, hidup ini tawar dan aman. Tapi, jika emosi jadi raja, maka kita akan jadi budaknya. Kita tak beda dengan termometer. Panas naik angkanya, dingin turun ukurannya. Itulah sikap reaktif. Kita gak pernah bisa mengendalikan cuaca dan peristiwa, tapi kita bisa mengendalikan cuaca jiwa kita. Sekarang Budi sedang belajar jadi pengendali emosi. Setiap ada peristiwa, gak langsung bereaksi. Tarik nafas sambil mengamati. Budi gak mau lagi jadi termometer yang suhunya ditentukan suasana sekitar. Budi mau jadi stabilizer, meski tegangan naik turun, aliran listrik tetap stabil. Atau kulkas, meski di luar panas, dalam tetap adem. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termometer atau stabilizer? Menurut Bapak Ibu, lebih baik menjadi termometer atau stabilizer? Kenapa? Jadi meskipun di luar panas, di dalam tetap dingin, seperti itu ya Bapak Ibu. Soalnya mood seseorang itu setiap harinya itu berbeda-beda. Terkadang dari pagi kita senang, gak tahu nanti kalau siang itu sedih atau marah, kesal karena kenapa. Nah itu nanti ada ya cara mengelola emosinya supaya emosi kita itu tetap stabil, kayak gitu ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini cara mengelola emosi dengan Casel. Di PPG juga ada ya, Miss Lis ya, Casel kayak gitu. Bu Marianti ya, ada metode Casel? Ada ya. Jadi metode Casel yang sekarang bagaimana cara kita mengelola emosi. Nah, yang pertama itu menyadari diri. Kita harus menyadari diri atau kita harus bisa mengenal dan mengidentifikasi Bapak Ibu hari ini sedang mengalami emosi apa, kayak gitu lah. Jadi harus sadar ya, itu menyadari diri. Yang kedua, self management atau mengelola diri, kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Jadi di mengelola diri ini Bapak Ibu, kalau misalkan sedang sedih, biasanya ngapain? Kalau moodnya hari ini sedang sedih, biasanya Bapak Ibu ngapain? Jajan, biar moodnya kembali. Berarti Bapak Ibu sudah bisa mengelola diri ya. Yang ketiga, responsible decision making ya. Mengambil keputusan yang bertanggung jawab, membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Jadi di sini Bapak Ibu, kalau misalkan sedang emosi, bagaimana caranya Bapak Ibu itu bisa mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini itu Bapak Ibu harus mengambil keputusan yang tidak merugikan orang lain, seperti itu ya. Begitu. Langsung lanjut. Keempat itu terampil berelasi, relation skill, kemampuan memahami perspektif yang berbeda, termasuk berempati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda. Nanti kita akan mengenali peta emosi ya. Peta emosi itu ada 6 ya. Salah satu kunci kita bisa berelasi untuk memiliki teman yang sehat itu kita harus berempati ya. Sebelum kita berempati ke orang lain, kita harus berempati dari dulu ke diri sendiri. Kita tidak mungkin bisa berempati ke orang lain kalau kita sendirinya juga tidak bisa berempati kepada diri sendiri. Yang terakhir,
Sosial awareness atau peduli sosial, kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan atau relasi yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Bapak Ibu di sini mungkin latar belakangnya berbeda-beda ya. Orang tuanya berbeda, rumahnya berbeda, pasangan juga berbeda ya. Ada yang sama, ada kan? Nah, bagaimana Bapak Ibu bisa peduli dengan latar belakang yang berbeda-beda itu? Agar apa? Agar pertemanan bisa menjalin pertemanan yang sehat. Berarti kita harus memahami latar belakang teman-teman kita. Itu ya cara mengelola emosi. Lanjut. Nah, ini mengenali peta emosi. Ada apa aja, Miss? Happy. Ada 6 peta emosi ya. Lanjut. Nah, self manajemen mengenal peta emosi. Peta emosi itu ada 3. Ada neocortex, ada limbic brain, ada reptile brain ya. Jadi otak kita itu emosinya diambil alih dengan 3 yang ini ya Bapak Ibu. Yang pertama, ini tadi apa yang pertama? Neocortex ya. Neocortex itu seperti ini gambarnya ya. Neocortex itu bisa disebut juga dengan pawang. Nah, pawang ya. Jadi pawangnya itu yang 4 ini ya, Ibu Bapak. Ketinggalan. Nah, pada mode ini kita itu masih berpikir tenang, logis dan penuh pertimbangan ya Bapak Ibu. Jadi masih berpikir yang kayak gitu. Tapi kalau misalkan si pawang neocortex ini dikendalikan oleh yang nomor 2 tadi apa? Limbik ya. Berarti kalau limbik itu bentuknya kayak gini. Yang ini yang jempol atau bisa disebut juga bunglon ya. Dimana kalau misalkan bunglon mengambil alih, berarti emosi kita itu selalu memakai perasaan ya, tidak memakai thinking atau pikiran yang logis. Soalnya sedang dikuasai oleh si limbik atau bunglon ini ya. Nah, jika si bunglon ini hilang kendali, otomatis seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini disebutnya apa tadi yang terakhir? Reptilian brain atau bisa disebut juga dengan dinosaurus ya. Di mode ini itu ada 2 ya, fight or flight gitu ya. Gitu Miss bacanya. Tempur atau kabur. Dimana kalau misalkan emosi otak kita sudah dikuasai oleh si dinosaurus ini, si mode bunglon atau si mode pawang itu otomatis akan mati. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Sini sudah ada yang tanyakan? Tidak ada, kita lanjut. Biasanya kalau Bapak Ibu emosi langsung ke tindakan, emosi ke anak ya, misalnya langsung ke tindakan atau ada jeda dulu? Ada jeda dulu. Ya emang seharusnya seperti itu ya Bunda. Kita kalau misalnya sedang emosi sama anak ya kita jeda dulu biasanya ngapain? Tarik nafas. Baru kita tindakan kepada anak-anak kayak gitu. Kita lihat dulu. Pertimbangannya Bapak Ibu. Nah ini dua-duanya si murid dan juga si guru itu dia sedang dikuasai oleh si dinosaurus, dimana dua-duanya itu saling marah dan meledak-ledak kayak gitu ya. Bagaimana hasilnya? Ya tidak akan ada penyelesaian, tidak akan ada penyelesaian gitu ya.
Jika otak reptil itu kita simbolkan dengan dinosaurus, maka saat kita marah-marah, maka sebetulnya kita sedang dikendalikan oleh dinosaurus, ya. Suka marah-marah ibu kalau ke siswa yang menjengkelkan, kita balik marah tidak? Balik marah ya. Terus kita seharusnya di mode apa? Kalau misalkan siswa sedang marah, yang pawang, ya, ya. Contohnya seperti ini. Ini si kakaknya di mode pawang, sedangkan adanya di mode dinosaurus. Bagaimana hasilnya Bapak Ibu? Jadi si mode dinosaurus juga kembali ke itu ya, lanjut. Nah, ini sekarang tugas Bapak Ibu. Jadi yang pertama di kertas yang tadi ya ditulis emosi yang muncul kalau misalkan Bapak Ibu sedang kesal, mau itu ke anak atau ke murid, itu apa, terus bagaimana cara penyelesaiannya? Sudah Bapak Ibu? Contohnya misalkan ada anak yang bikin kesal sama misalnya ibu ya, misalkan anak terlambat. Nih, bagaimana cara penyelesaiannya agar itu biar gak kesal lagi sama anak tersebut? Bebas ya. Biasanya Teh Cicit kalau misalkan marah-marah karena apa? Pas piket. Terus cara penyelesaiannya gimana biar nggak marah-marah? Duduk banyak menyendiri berarti. Sudah? Oke, cukup ya. Silahkan Bu Ima bisa memaparkan emosi apa yang biasanya muncul. Terus bagaimana cara penyelesaiannya sekarang? Tadi kasus ya gimana Bu? Jadi begitu kasusnya Bu. Di kelas 10 yang ke situ ya, ada siswa yang ketika saya tuh waktu pemeriksaan ya tekanan darah satu-satu. Nah, yang tidak sedang meriksa itu mereka itu siswa laki-laki itu main di depan mata saya, main games ML. Ya, saya pertama itu dilirik aja dulu gitu ya, dicuekin. Tapi pas ketika dilirik malah pas dianya gitu lihat saya juga, tapi pas sayanya ke situ lagi yang fokus ke yang sama saya tes tensi, dianya main lagi. Nah itu yang pertama saya peringatkan sampai waktu pas masuk juga tetap pas pelajaran saya itu sedang pada pegang HP main ML. Nah terus kemudian saya tegur dan saya kasih aba-aba gitu ya, warning waspada kalau misalnya dalam 3 kali masih ketika sedang pelajaran saya masih main games ML,
kata saya tuh saya akan panggil Wiri dan HP-nya akan dirampas kata saya tuh, dan nanti dikembalikan pada saat pulang. Waktu itu ya kan kita lihat itu waktu di piket ya, bawa HP anak-anak. Nah saya tuh kesel banget gitu ya, ketika maksudnya kayak di hari-hari ini gitu ya, kalau misalnya mending kalau misalnya lagi nulis tugas pelajaran lain nggak apa-apa, saya masih kan dibiarin gitu ya. Tapi kalau untuk game mental saya kurang setuju, karena itu sangat racun ya Bu bagi generasi sekarang itu. Yang saya rasakan juga pada anak saya itu lalai sholat dan mau ngerjain tugas, belajar juga berkurang, itu sangat menurut saya benar-benar sangat berbahaya gitu. Jadi tapi emosinya pertama saya ditegur dulu kayak gitu ya, terus saya itu dalam hati baca zikir supaya dilembutkan hatinya, supaya nerima teguran saya itu tanpa rasa sakit hati. Dan kemarin juga saya itu banyak beberapa guru juga ya yang masih kuliah sekarang beda dari yang lain, sama saya itu coba luruskan niat, kata saya itu ya, belajar itu kalau misalnya kalian ada yang benar-benar tidak menganggap guru dan tidak menghargai, ilmunya tidak akan menyerap, kata saya itu ilmunya, dan kalian tuh yang akan rugi sendiri, tenaga, waktu, dan juga orang tuanya bayar, sudah bayar, kata saya itu. Nah alhamdulillah mereka perlahan malah pas ketika saya kalau nulis, belajar itu nulis di papan tulis, mereka ada salah seorang yang mengajukan untuk didikte, jadi biar semuanya nulis seperti itu Bu. Jadi ya saya mah didoakan saja dulu gitu. Sudah, ya, terima kasih. Ada lagi yang mau makan di sini Sophia? Iya, jadi Sophia. Bu Citra, Miss Liz, hal apa yang bisa bikin kesel dan cara penyelesaiannya itu seperti apa biasanya? Gak apa-apa kalau kesel ke suami juga, gak apa-apa Miss. Kalau saya sih orangnya mungkin yang marah ya. Insya Allah bisa mengelola emosi. Pertama-tama untuk mengelola emosi saya biasanya tarik nafas dan beristighfar. Ya. Itu tipsnya. Tipsnya lalu alihkan perhatian, dan saya suka melihat anak-anak yang bikin saya kesal. Kenapa sih anak-anak itu bisa seperti itu ke saya? Terus akar permasalahannya dari mana? Mungkin saya yang menyesalkan, apa anaknya yang menyesalkan seperti itu, dan untuk strategi penyelesaiannya kayaknya kenali pemicunya, pemicu dari permasalahannya apa sih yang terjadi di kelas itu ketika lagi pembelajaran kita atau ketika di luar, permasalahannya dari mana, dan lakukan relaksasi dan kelola pikiran, alihkan ke hal-hal yang positif. Kalau saya sih misalnya lagi piket, emang kesel sih dengan anak-anak ketika mereka datang terlambat ya, malah pelan-pelan, dan saya suka mengalihkan mereka seperti dengan hitungan. Ternyata di kelas 10 itu hitungan bahasa Inggris juga belum pahamnya 1-20 seperti itu, atau menghafal dengan vocabulary. Jadi marah kitanya nggak jadi. Kalau misalnya anaknya apalagi bisa ngomong ya, ketika kita diajak ngomong dengan bahasa Inggris bisa menjawab gitu. Mungkin kalau untuk pengelolaan emosi saya seperti itu ya. Barangkali ada yang lain. Terima kasih. Sophia mau nambah. Jadi Miss kalau misalkan ada anak yang terlambat, terus Miss kasih misalkan kayak penghitungan dari 1-20, terus kalau anaknya bisa berarti moodnya kembali. Nah itu ya. Apalagi kalau misalkan anak tersebut itu bisa bercakap, iya. Jadi moodnya kembali lagi ya, jadi nggak kesal lagi, betul. Tercicip. Betul. Terima kasih Miss. Terima kasih Bu Ima dan Miss Liz.
Oke, mungkin itu kelola emosi mudah-mudahan bisa diaplikasikan oleh Bapak Ibu kepada anak kita sendiri atau kepada siswa ya. Jadi kita harus menjadi apa? Pawang dari anak-anak. Jangan menjadi dinosaurus gitu ya. Kita lanjut apa sudah selesai? Oke.